Kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola Alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus, membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju. Wajahnya dingin, senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song. Pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap. Dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin. Sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi, seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh. Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. "Darah Gunung Song," gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikan badan, menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. "Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama," katanya pelan pada bayi itu. Hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas
di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi Leontin giok di kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola Alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus, membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju. Wajahnya dingin, senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song, pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap, dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin, sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi, seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh. Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. "Darah Gunung Song," gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikan badan,
menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama, katanya. Pelan, pada bayi itu, hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk, bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi Leontin Giok di kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola Alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus, membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju. Wajahnya dingin. Senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song. Pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap. Dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin. Sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi, seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu, ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh,
Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. Darah Gunung Song, gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikan badan, menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama, katanya pelan pada bayi itu. Hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk, bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi Leontin Giok di kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola Alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus, membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju, wajahnya dingin, senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song, pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap, dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin, sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi
seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan, Ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh. Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. "Darah Gunung Song," gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikan badan, menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. "Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama," katanya pelan pada bayi itu. Hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk, bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi liontin giok di kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola Alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus, membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh
yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju. Wajahnya dingin. Senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song. Pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap. Dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin. Sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah, mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi, seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu, ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh. Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. "Darah Gunung Song," gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikan badan, menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. "Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama," katanya pelan pada bayi itu. Hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk, bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi liontin giok di kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola Alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus
membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju. Wajahnya dingin, senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song, pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap, dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin, sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi, seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh. Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. "Darah Gunung Song," gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikan badan, menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. "Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama," katanya pelan pada bayi itu. Hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk, bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi liontin giok di
Kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola Alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus, membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju. Wajahnya dingin, senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song, pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap, dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin, sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi, seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh. Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. "Darah Gunung Song," gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikan badan, menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. "Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama," katanya pelan pada bayi itu. Hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk, bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas
di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi Leontin Giok di kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola Alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus, membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju. Wajahnya dingin. Senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song. Pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap. Dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin. Sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi, seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu, ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh. Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. "Darah Gunung Song," gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikan badan,
menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama, katanya. Pelan, pada bayi itu, hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari, siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk, bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi Leontin Giok di kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola Alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus, membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju. Wajahnya dingin, senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song, pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap, dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin, sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi, seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh,
Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. Darah Gunung Song, gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikan badan, menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama, katanya. Pelan pada bayi itu, hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk, bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi Leontin Giok di kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola Alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus, membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju. Wajahnya dingin, senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song, pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap, dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin, sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi,
seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu, ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh. Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. "Darah Gunung Song," gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikan badan, menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. "Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama," katanya pelan pada bayi itu. Hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi liontin giok di kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, seolah alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus, membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh
yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju. Wajahnya dingin, senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song. Pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap. Dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin. Sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi, seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu, ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh. Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. "Darah Gunung Song," gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikan badan, menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. "Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama," katanya pelan pada bayi itu. Hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi liontin giok di kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola Alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus
membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju. Wajahnya dingin, senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song, pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap, dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin, sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi, seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh. Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. "Darah Gunung Song," gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikan badan, menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. "Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama," katanya pelan pada bayi itu. Hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk, bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi liontin giok di
Kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola Alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus, membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju. Wajahnya dingin, senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song. Pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap. Dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin. Sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi, seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh. Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. "Darah Gunung Song," gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikan badan, menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. "Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama," katanya pelan pada bayi itu. Hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari, siapapun
Malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song. Seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk, bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi Leontin Giok di kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola Alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus, membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju. Wajahnya dingin, senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song. Pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap. Dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin. Sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi, seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh. Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya
berubah pucat. Darah Gunung Song, gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikan badan, menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama, katanya. Pelan pada bayi itu, hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi Leontin Giok di kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus, membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju. Wajahnya dingin, senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song, pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap, dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin, sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi, seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia
menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan, Ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh Ishak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh. Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. "Darah Gunung Song," gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikan badan, menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. "Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama," katanya pelan pada bayi itu. Hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi liontin giok di kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola Alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus, membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. "Jadi, kaulah!" Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju, wajahnya dingin, senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song, pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya
terungkap. Dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin. Sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi, seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh. Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. "Darah Gunung Song," gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikkan badan, menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. "Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama," katanya pelan pada bayi itu. Hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi liontin giok di kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola Alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus, membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama
memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju. Wajahnya dingin, senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song. Pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap. Dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin. Sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi, seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu, ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan, Ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh. Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. "Darah Gunung Song," gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikkan badan, menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. "Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama," katanya pelan pada bayi itu. Hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk, bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi liontin giok di
Kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola Alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus, membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju. Wajahnya dingin, senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song, pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap, dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin, sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi, seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh. Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. "Darah Gunung Song," gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikan badan, menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. "Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama," katanya pelan pada bayi itu. Hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas
di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi Leontin giok di kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola Alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus, membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju. Wajahnya dingin, senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song, pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap, dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin, sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi, seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh. Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. "Darah Gunung Song," gumamnya, mengenali liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikan badan,
menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama, katanya. Pelan, pada bayi itu, hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari, siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk, bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi Leontin Giok di kabut tebal menyelimuti Gunung Song. Pada malam itu, Sola Alam sendiri ingin menutup mata dari apa yang akan terjadi. Angin dingin berhembus, membawa aroma darah yang perlahan menyusup ke setiap sudut hutan pinus. Lonjakan cahaya obor muncul dari kejauhan, memecah keheningan malam. Bayangan puluhan pendekar bergerak cepat. Langkah mereka ringan, namun niat mereka berat. Membunuh tanpa ampun. Perguruan Gunung Song yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kehormatan dunia persilatan, malam itu berubah menjadi sasaran. Gerbang kayu raksasa didobrak, dan jeritan pertama memecah kesunyian. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mengalir di atas batu-batu suci. Murid-murid Gunung Song bertarung dengan putus asa. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Api mulai menjalar, melahap aula utama yang penuh ukiran sejarah. Atap runtuh memercikan bara api ke tubuh-tubuh yang telah kaku. Di tengah kekacauan itu, pemimpin Gunung Song berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Matanya tajam, menahan amarah, dan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada pedang manapun. Jadi, kaulah! Dalangnya, ucapnya lirih kepada seseorang yang berdiri di balik barisan musuh. Orang itu melangkah maju. Wajahnya dingin, senyumnya tipis. Ia pernah bersumpah setia pada Gunung Song, pernah memanggil pemimpin itu sebagai guru. Pengkhianatan akhirnya terungkap, dan kebenaran itu jatuh seperti hukuman mati. Satu tebasan terakhir mengakhiri hidup sang pemimpin, sekaligus runtuhnya kehormatan perguruan. Hujan turun tiba-tiba, namun tidak mampu memadamkan api kebencian. Air bercampur darah mengalir menuruni anak tangga batu. Di sebuah paviliun tersembunyi, seorang wanita muda berlari dengan napas terengah. Di dalam gendongannya, seorang bayi terlelap, tak menyadari dunia yang telah hancur. Tangis bayi hampir pecah, namun sang wanita menutup mulutnya sendiri, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Jika tangisan itu terdengar, kematian pasti datang. Langkah kaki mendekat, bayangan musuh menyapu dinding dengan cahaya obor. Sang wanita tahu ia tidak akan bisa melarikan diri jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sebuah liontin batu giok ke dalam selimut bayi. Ukiran Gunung Song berkilau singkat sebelum tertutup kain. "Maafkan ibu," bisiknya. Suara itu pecah oleh isak yang ditelan hujan. Ia mendorong bayi itu ke dalam lorong rahasia di balik patung batu, lalu menutupnya dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, pedang menembus punggungnya. Tubuhnya roboh,
Perlahan, darah mengalir di lantai paviliun. Namun di wajahnya terukir senyum tipis. Ia berhasil. Lorong rahasia membawa bayi itu keluar ke lereng gunung, jauh dari api dan jeritan. Alam menyambutnya dengan dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun matanya menyimpan ketajaman seorang pendekar sejati. Ia berhenti saat mendengar suara napas kecil. Ketika melihat bayi itu, wajahnya berubah pucat. Darah Gunung Song, gumamnya, mengenali Liontin di dada bayi. Ia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang sisa terakhir dunia persilatan yang telah runtuh. Dari puncak gunung, api masih menyala terang, menerangi langit malam. Perguruan Gunung Song resmi lenyap dari dunia. Pria tua itu membalikan badan, menjauh dari cahaya api. Setiap langkahnya berat, penuh rasa bersalah dan tekad. Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa nama, katanya pelan pada bayi itu. Hujan semakin deras, menghapus jejak darah dan dosa. Namun, tak satu pun dapat menghapus takdir. Di balik kehancuran Gunung Song, sebuah warisan justru diselamatkan bukan dalam bentuk kitab atau teknik, melainkan seorang anak. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu, dunia persilatan baru saja menanam benih bencana sekaligus harapan. Pagi menyingsing di kaki Gunung Song, seolah tragedi semalam tak pernah terjadi. Kabut turun perlahan, menutupi bekas darah yang telah tersapu hujan. Di sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara hutan bambu, pria tua itu duduk, bersila. Bayi yang diselamatkannya tertidur pulas di pangkuannya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Pria tua itu memandangi Liontin Giok